Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Sebelum saya meneruskan pelajaran ilmu mantek, terlebih dahulu saya mohon pada kalian semua untuk mau mendoakan semoga pembangunan pondok pesantren kaum buruh Ar-Riyadhah cepat selesai, sehingga dapat segera digunakan untuk ngaji para buruh-buruh pabrik. Kalau kalian ingin jariah, silahkan transfer ke nomor rekening 854 526 9381 Bank BCA atas nama Sohibul Ibad, atau ke kitabisa.com yang linknya kami cantumkan itu. Silahkan lihat di deskripsinya. Kalau sudah, konfirmasi donasi ke nomor WA saya 085712014479. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membahas kuliah khomsah bagian terakhir atau yang kelima, yaitu arad al-am, arad am. Jadi kalimat kulli atau lafadz kulli itu dibagi dua, dzati dan aradhi. Dzati ada tiga jenis, nau, fasal. Aradhi dibagi dua, ada khossah dan arad am. Jenis nau, fasal, dan khossah ini sudah kita pelajari. Sekarang kita akan mempelajari arad am. Arad am yaitu sifat umum dari sesuatu. Jadi yang perlu kita ingat bahwa yang namanya aradhi, baik khossah atau am, ini adalah menjelaskan tentang hal atau tentang sifat yang berada di luar esensi sesuatu. Ya, agar lebih jelas saya ulangi lagi secara cepat. Jadi ini al-kuliyatul khamsu, kuliah 5, jenis, fasal. Jenis dan fasal ini bagian daripada hakikat juz'ul mahiyah atau juz daripada hakikat. Sedangkan nau ini merupakan mahiyah. Sedangkan khossah dan arad am ini sudah keluar dari hakikat. Nau ialah lafadz yang menunjukkan makna satu hakikat seperti insan, segitiga, segi empat. Jenis sama dengan lafadz yang menunjukkan makna banyak hakikat atau banyak afrod seperti al-hayawan. Ini memuat banyak afrod atau individu karena di sini ada manusia, ada binatang. Binatang pun ada kera, ada anjing, ada babi, dan lain sebagainya. Manusia pun juga banyak. Ada Bambang, ada Karto, ada Sastro, dan lain sebagainya. Fasal adalah lafadz yang maknanya dapat membedakan antara satu hakikat dengan hakikat lain, antara satu afrod dengan afrod yang lain. Contoh, insan, hayawanun, natikun. Jadi natikun yang berpikir. Dengan adanya berpikir, maka menjadi terpisah, menjadi beda antara manusia dan binatang. Kemudian al-khossah. Khossah adalah lafadz yang menunjukkan sifat khusus di luar hakikat. Yang sifat tersebut hanya mensifati satu afrod atau hakikat saja, seperti dhahikun. Dhahikun itu bukan hakikat manusia, tetapi ciri khas manusia. Kemudian arad am yang akan kita pelajari ini. Arad am ialah lafadz yang menunjukkan sifat di luar hakikat. Jadi sudah di luar hakikat, lafadz yang menunjukkan sifat di luar hakikat. Yang sifat tersebut juga menjadi sifat banyak individu lainnya. Jadi tidak menjadi sifat satu individu, satu afrod atau satu hakikat, tapi juga menjadi sifat dari hakikat-hakikat yang lainnya. Al-arad al-am
sifatun kulliyatun kharijatun anil mahiyah, sebuah sifat yang keluar dari hakikat, yang mensifati banyak hakikat, yang mensifati banyak afrod-afrod, banyak individu-individu. Contoh, hassasun, artinya yang merasa, yang dinisbatkan, dihubungkan dengan manusia. Manusia adalah binatang yang merasa. Nah, merasa itu bukan hanya ciri khas, bukan hanya sifat manusia. Binatang pun, kera, anjing, itu juga bisa merasa. Jadi kata hassas itu di samping menjadi sifat manusia, juga menjadi sifat binatang-binatang lainnya. Nah, saya ulangi, arad am wahwa al-kulli al-am wasfan li anwa'in mukhtalifatin mithlu al-mashi. Arad am ialah lafal kulli, berarti bukan juz'i, yang berupa sifat. Sifat di sini bukan sifat seperti ilmu nahwu, berupa sifat yang dimiliki oleh suatu hakikat. Tetapi sifat tersebut juga dimiliki oleh hakikat lain. Contoh al-insanu, al-hayawanu, al-mashi. Manusia adalah hewan yang berjalan. Di sini manusia disifati dengan berjalan. Nah, berjalan ini bukan kekhususan manusia. Kenapa? Karena kenyataannya binatang-binatang itu juga berjalan. Jadi sifat al-masyi atau yang bisa berjalan ini tidak hanya untuk manusia. Sekalipun al-masyi atau berjalan itu termasuk sifat yang selalu menyertai manusia. Contoh lain, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara manusia. Benar enggak? Benar. Orang biasa memelihara ayam. Tapi yang dipelihara manusia bukan hanya ayam. Nah, kata-kata yang biasa dipelihara manusia ini adalah arad am. Contoh, manusia adalah hewan yang bisa melihat, misalnya seperti itu. Sifat melihat pada manusia juga dimiliki oleh hewan yang lain. Jadi sifat melihat itu di samping untuk mensifati manusia juga dibuat untuk mensifati yang lain. Begitu juga dengan bernafas, makan, minum, dan lain sebagainya. Ini semua termasuk arad am. Mengapa? Karena ia selalu menyertai manusia. Walaupun selalu menyertai manusia, tapi tidak menjadi kekhususan manusia. Jadi antara arad khos dan arad am, keduanya ini sama-sama berada di luar esensi sesuatu, sama-sama di luar hakikat sesuatu. Bedanya, jika yang satu merupakan kekhususan, arad khos itu khusus, maka yang kedua berarti arad am itu bukan merupakan kekhususan. Nah, saya contohkan lagi. Misal al-insanu dhahikun. Manusia itu adalah binatang yang tertawa. Fadh-dhahik kharijun an mahiyatil insan. Al-insanu dhahikun. Manusia itu adalah makhluk yang tertawa. Az-dhahik, sifat tertawa itu sudah keluar daripada hakikat manusia, hakikat insan. Hakikat insan adalah al-hayawanu an-natiku. Lah kata dhahikun atau yang tertawa itu sudah keluar dari hakikat al-insan. Walaupun sudah keluar, tetapi kata dhahikun itu memang hanya khusus untuk manusia. Tidak ada hewan-hewan lain yang bisa tertawa selain manusia, tidak ada yang bisa tertawa. Contoh lain, al-insan masin.
Fal masi kharijun an mahiyatil insan. Kata al-masi ini keluar daripada hakikat manusia. Wa huwa aidon ghairu muhtassin bihi. Nah, yang berjalan itu bukan hanya khusus manusia, tetapi kuda bisa berjalan, harimau bisa berjalan, cacing itu juga bisa berjalan walaupun berjalannya itu beda dengan manusia. Burung itu juga bisa berjalan dan lain sebagainya. Jadi berjalan itu bukan sifat yang menjadi monopoli manusia, bukan menjadi sifat khusus manusia. Inilah yang disebut dengan arad am. Kalau kamu pernah belajar ilmu nahwu, saya beri contoh ini. Al ismu yakbalul alif wal lam. Isim itu adalah kalimat yang bisa menerima alif dan lam atau al. Faqabulul alif wal lam kharijun an mahiyatil ismi. Menerima alif lam itu sudah keluar daripada mahiyah atau hakikat isim. Karena hakikat isim ialah kalimat yang menunjukkan arti benda atau nama. Wa huwa mahmulun alaihi wa muhtassun bihi wa yakunu khosotan. Nah, kata menerima alif lam ini adalah merupakan kekhususan dari isim, tapi bukan merupakan hakikat daripada isim. Hakikat isim ya kalimat yang menunjukkan arti nama atau benda. Nah, ini yang dinamakan arad khosoh. Contoh lain, al ismu marfu'un, isim itu dibaca rofa. Kata marfu ini bisa untuk isim, bisa untuk fi'il. Berarti tidak khusus untuk isim. Karena tidak khusus untuk isim, maka al ismu marfu'un, kata marfu'un ini menjadi arad am. Maka disebut arad am. As-salat yajibu biya istiqbalul qiblah. Salat itu wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Keterangan semacam itu sudah keluar daripada hakikat salat. Karena hakikat salat apa? Af'alun wa aqwalun dan seterusnya itu. Tidak ada wujub istiqbalil qiblah, tidak. Akan tetapi wajib menghadap kiblat itu sudah terkandung di dalam salat. Oleh karena itu wujub istiqbalil qiblah itu disebut arad khosoh atau sifat khusus daripada salat, tapi bukan hakikat salat. As-salatu yajibu fiha al-wudu. Salat itu wajib wudu. Nah, kata-kata wajib wudu ini bukan hakikat. Kata-kata wajib wudu ini sudah keluar daripada hakikat salat. Tetapi kata-kata wajib wudu itu terkandung di dalam pengertian lafadz salat. Tapi wajib wudu itu tidak hanya khusus untuk salat. Memang terkandung di dalam pengertian salat kata wajib wudu itu. Akan tetapi wajib wudu itu tidak hanya untuk salat saja. Untuk tawaf itu juga wajib wudu. Akan menyentuh mushaf itu juga wajib wudu. Dengan demikian wajib wudu itu bukan merupakan sifat khusus bagi salat. Berarti wajib wudu itu, keterangan wajib wudu itu merupakan arad am. Pengertiannya itu umum. Nah, kemudian arad itu kan dibagi menjadi dua ya. Arad khassah dan arad am. Ini sudah kita bahas sekarang ini. Terus kemudian arad khassah itu dibagi menjadi dua, lazim dan mufarek. Begitu juga arad am itu juga dibagi menjadi dua, lazim dan mufarek. Arad am lazim adalah arad am
yang menyertai semua individu dalam setiap waktu. Contoh seperti potensi berjalan bagi manusia. Al-masyi bil quwah al-insan hayawanon masin bil quwah. Manusia itu hewan yang mempunyai potensi berjalan. Nah, yang namanya potensi itu kan selalu ada, tidak pernah lepas. Nah, potensi dapat berjalan itu selalu menyertai manusia. Meskipun kadang-kadang tidak berjalan, tapi kan tetap punya potensi berjalan. Anak kecil yang masih bayi misalnya memang belum bisa berjalan, tapi dia punya potensi untuk berjalan. Alma itulah namanya arad am lazim. Dengan demikian potensi berjalan yang dinisbatkan pada manusia baik itu anak kecil maupun orang dewasa disebut arad am lazim. Yang kedua, arad am mufarik. Arad am mufarik adalah arad am yang tidak menyertai semua individu di setiap waktu. Artinya kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak. Contohnya seperti berjalan yang dinisbatkan pada manusia. Secara aktual, maksudnya bil fi'li, manusia tidak berjalan setiap waktu. Kadang berjalan, kadang tidak. Manusia itu hanya berjalan dalam waktu-waktu tertentu. Ketika duduk dia tidak berjalan, tidur juga tidak berjalan. Tapi dia punya potensi. Ya, potensi berjalan itu namanya arad am lazim. Kalau manusia itu sedang berjalan, maka itu namanya arad am mufarik. Ketika manusia itu berjalan secara aktual, maka itu masuk kategori mufarik. Tapi ketika manusia tidak berjalan, maka masuk kategori lazim. Karena sekalipun tidak berjalan secara aktual, setiap manusia, bayi sekalipun, dia punya potensi untuk berjalan. Sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.